Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa di dalam hidup ada 4 maqadirullah yang tidak akan bisa terhindar dari kita semuanya. 4 maqadirullah itu adalah qadar nikmat, qadar musibah, qadar cobaan, qadar salah. Karena keempat-empat maqadirullah itu tidak akan bisa terhindar dari kita, maka yang perlu kita siapkan adalah bagaimana cara menghadapi 4 maqadirullah itu ketika datang kepada kita. Yang pertama adalah ketika mendapatkan qadar nikmat, maka caranya adalah bersyukur. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ketika itu Allah memberikan pengumuman, niscaya jika kalian bersyukur akan aku tambah nikmat kalian, dan niscaya jika kalian kufur, ketahuilah sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Lalu dalam surah An-Nisa ayat 147 Allah berfirman, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan berbuat untuk menyiksa pada kalian jika kalian bersyukur dan kalian beriman. Dan Allah itu sifatnya maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Lalu yang kedua, ketika mendapatkan qadar musibah, supaya istirja. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan menimpa kepada kami kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan untuk kami. Allah adalah kekasih kami, maka hendaklah kepada Allah orang-orang iman berserah diri. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 156 Allah berfirman, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang iman adalah orang-orang yang ketika mereka tertimpa musibah, mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah miliknya Allah dan kami kembali kepada Allah. Kemudian ketika mendapatkan qadar cobaan, cobaan ini bisa sesuatu yang menyenangkan ataupun sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, kalau musibah itu jelas sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, ketika mendapatkan cobaan, maka supaya bersabar. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyirus sabirin. Surah Al-Baqarah ayat 155. Allah berfirman, dan niscaya aku akan mencoba pada kalian dengan sesuatu, yaitu lapar, rasa takut, kekurangan harta, kekurangan diri. Kekurangan harta berarti diqadar miskin hidupnya, kekurangan diri sakit-sakitan, dan buah-buahan, yaitu makanan, kekurangan makanan. Dan adalah bagi orang-orang yang bisa bersabar. Kemudian dalam surah Ali Imran Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan mensabar-sabarkanlah kalian dan menyambunglah kesabaran kalian. Nah, betul-betul sabar. Sudah disabar-sabarkan belum tahan, terus ditahan, disambung kesabarannya. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu sekalian beruntung. Yang terakhir, ketika mendapatkan qadar salah, maka supaya bertobat. Setiap orang akan melakukan perbuatan yang salah. Berdasarkan dalil yang diriwayatkan di dalam Sunan Ibnu Majah, kullu bani Adam khoto'un wa khairul khoto'ina at-tawabun.
Setiap anak turun Adam pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertobat. Lalu dalam surah At-Tahrim ayat 8, Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar yaumala yukhzillahun nabi walladzina amanu ma'ah. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Pasti Tuhan kalian akan mengampuni kalian dari kejelekan-kejelekan kalian. Dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga, yang mana di bawahnya surga mengalir beberapa sungai. Kapan itu terjadi? Yaitu pada harinya Allah tidak akan mengecewakan para nabi dan orang-orang iman yang bersamanya. Jadi, ketika kita diqadar berbuat salah, maka bertobatlah.